yaitu hari yang sangat kita nantikan, 10 hari berdoa, 10 days of prayer. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan sejak program ini dibuat tahun 2012, kalau tidak salah, kami masih di Unclub, dan tadi kesaksian dari istri saya bagaimana perjalanan iman kami. Dari tahun ke tahun, kami sangat bersyukur ketika memasuki akan program ini, dan kami selalu catat untuk pergumulan kami di tahun-tahun yang akan datang. Dan saat ini, kami keluarga sudah mempunyai pergumulan yang setiap hari kami akan doakan. Dan ada anggota jemaat, bahkan pergumulan pribadi, pergumulan keluarga. Biarlah keluarga-keluarga, saudara-saudara yang ada sama juga ya, mempunyai satu komitmen untuk membuat satu list doa, di mana saudara-saudara akan doakan itu terus-menerus, dan menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Dan terima kasih tadi istri saya telah menyampaikan kesaksian, itulah pengalaman iman kami. Dan saya berharap saudara-saudara juga bersaksi pengalaman iman saudara-saudara ketika mengikuti 10 hari berdoa. Jadi malam hari ini saudara-saudara, firman Tuhan tidak panjang, karena panduan kita fokus kepada doa dan kesaksian. Untuk itu, izinkan share screen walaupun hanya singkat pada malam hari ini, untuk memasuki doa kita pada saat ini. Baik, saudara-saudara bisa lihat slide saya ya. Jadi terima kasih untuk majelis jemaat, pendeta, dan juga majelis jemaat yang sudah memberikan saya kesempatan untuk hari pertama. Kalau Anda lihat dalam buku panduan kita pada saat ini, judul yang saya akan bawakan, pemberian Yesus yang paling berharga. Pemberian Yesus yang paling berharga. Lukas pasal 11 ayat 13 dia katakan begini, saudara-saudara sekalian. Jadi jika kamu yang jahat memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, bahkan Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Ya, jadi sedangkan saya ya yang bukan sama seperti Kristus, bahkan di sini dikatakan jika kamu yang jahat, kita manusia berdosa tahu memberikan yang terbaik untuk anak kita, untuk anak saudara-saudara, begitu juga dengan Bapa kita yang di sorga. Bahkan Dia akan memberikan kita Roh Kudus, seorang penolong Allah Tritunggal yang datang untuk memperlengkapi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, mari kita lihat. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13 ini ada cerita yang sangat menarik, tapi saya tidak akan uraikan satu persatu. Tetapi ayat ini dari ayat 1 sampai 13, perikop keseluruhan, bercerita tentang murid-murid meminta Yesus untuk mengajarkan cara berdoa. Jadi murid-murid bertanya kepada Yesus, Yesus, bagaimana kita bisa tahu untuk berdoa? Bagaimana kita bisa mau untuk berhubungan dengan Tuhan? Karena mereka melihat bahwa setiap pagi Yesus pergi berdoa, mereka melihat bahwa Yesus membuat mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Yesus mengasingkan diri dan bahkan berdoa kepada Tuhan. Untuk itu murid-murid bertanya ya, Yesus bagaimana cara berdoa? Dan Yesus mengajarkan cara berdoa, doa yang sampai saat ini saya dan saudara doakan, dan doa itu menjadi satu doa yang sangat luar biasa, doa yang di dalamnya komplit, yaitu doa Bapa kami. Yang kedua, dalam perikop ini ada perumpamaan teman yang datang tengah malam. Ini menggambarkan satu hal yang sangat luar biasa. Ya, perumpamaan yang luar biasa. Dan bagian yang ketiga adalah kebutuhan untuk terus meminta akan Roh Kudus. Jadi dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13, ini ada 3 bagian cerita yang menarik untuk kita pelajari. Tapi saya mau ambil bagian yang terakhir, meminta Roh Kudus. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 dia katakan begini. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Anda perhatikan ayat ini ya. Ayat ini ada di kitab Matius yang mungkin sering Anda bacakan. Tapi kali ini penulis mengambil versi Lukas. Coba Anda perhatikan. Jadi Lukas pasal 22 ayat 9 sampai 13, Yesus menggunakan kata kerja meminta 5 kali. Nah, kata kerja Yunani yang dipakai di sini, saudara-saudara sekalian, adalah kerja atau satu desakan untuk meminta. Ya. Dan dia menekankan ide mencari 2 kali dan mengetok 1 kali. Jadi kata yang terakhir adalah kata yang dalam bahasa Yunani meminta terus-menerus ya, atau tanpa berkeputusan akan kehadiran Roh Kudus. Jadi minta ya. Jadi dia katakan di sini bahwa di saat mau berdoa kepada Tuhan ya, mintalah ya, cari, ketok, minta. Apa maksudnya di sini saudara-saudara sekalian? Dan cukup waktu untuk saya mengeksegesis ayat ini. Tapi penekanan dari ayat ini adalah umat-umat Tuhan disuruh untuk aktif dan bahkan didorong terus untuk meminta, dan meminta. Jadi di sini kita disuruh, didorong dan dimotivasi, bahkan diajar oleh Tuhan untuk bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Berapa banyak Anda berdoa kepada Tuhan? Dan apa yang Anda minta di dalam berdoa kepada Tuhan? Saudara-saudara sekalian, ada satu bagian penting yang harus kita minta kepada Tuhan, yaitu bagaimana kita harus memiliki satu penolong yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ya, dia tahu kita kehilangan sesuatu, dia tahu bahwa kita tidak punya kuasa di dunia ini, kita hidup di dunia yang berdosa, makanya Yesus memberikan kita untuk tetap terus meminta berkat dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus dapat menolong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Roh Kudus dapat memperkenalkan kita untuk bisa menerima Injil yang sesungguhnya. Roh Kudus dapat membuat kita untuk aktif berhubungan dengan Tuhan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Ada beberapa kalimat terakhir dari tulisan Ellen White yang saya akan baca sebelum kita berakhir dari firman Tuhan. Membina kehidupan abadi ditulis begini, saudara sekalian. Allah tidak berkata minta sekali dan engkau akan menerimanya. Ia menyuruh kita untuk meminta, tetapi tetap berdoa tanpa mengenal lelah. Permohonan yang tekun membawa si pemohon itu dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya satu keinginan yang lebih besar untuk menerima perkara-perkara yang dimintanya. Bukan hanya sekali, tetapi kita diberikan kesempatan untuk meminta kepada Tuhan. Minta. Saya percaya banyak di antara saudara-saudara yang menangis setiap malam berdoa kepada Tuhan. Berdoa bagi anak saudara. Saya percaya ada ibu-ibu yang berdoa menangis kepada Tuhan. Berdoa bagi suaminya. Suaminya dalam pergumulan. Saya percaya juga banyak bapak-bapak berdoa kepada istrinya. Istrinya dalam pergumulan. Bahkan suaminya mungkin jauh daripada Tuhan. Istrinya jauh daripada Tuhan. Anaknya jauh daripada Tuhan. Dan dia meminta terus-menerus kepada Tuhan. Tadi istri saya sudah bagikan kesaksian kami. Di mana jawaban doa tidak selalu seperti kehendak kami. Akan dijawab terus. Kadang-kadang jawaban doa itu berbeda dari apa yang kita pikirkan. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang terbaik. Kemudian, dia katakan begini, saudara-saudara. Pertimbangkan sejenak mengapa Yesus sendiri menghabiskan begitu banyak waktu dalam doa harian. Ellen White menjelaskan setiap pagi dia berkomunikasi dengan Bapanya di sorga, setiap hari menerima baptisan Roh Kudus yang baru darinya. Saudara-saudara, luar biasa ya. Yesus setiap hari dia berhubungan dengan Tuhan. Setiap hari dia datang bergumul dengan Tuhan. Dia datang ke dunia tidak menggunakan kealahannya. Kealahannya dibungkus oleh kemanusiaan dalam reinkarnasi. Namun dia memberikan satu teladan bagi kita untuk berdoa. Bagaimana dengan kita pengikutnya? Saudara-saudara sekalian, saya mau tutup dengan satu cerita, ilustrasi. Ini cerita ilustrasi. Di mana satu ketika ada seorang pendeta. Pendeta ini melakukan perjalanan ke satu tempat. Sementara dia melakukan perjalanan, dia rasa lapar, saudara-saudara sekalian. Namun ketika dalam perjalanan dia rasa lapar, dia tidak punya uang, ya.
Saya beberapa kali dalam perjalanan kadang lupa bawa uang, ataupun mungkin sudah habis uang saya ya, hanya tersisa untuk saya mau pakai dalam kebutuhan yang lain. Sama mungkin seperti saudara-saudara. Nah, pendeta ini sudah rasa lapar. Dia tidak punya uang, ada uang mungkin tapi tidak cukup untuk dia beli makan. Tiba-tiba dia melihat satu poster atau spanduk ditulis, rumah makan baru dibuka, hamba Tuhan gratis. Ya, begitu kira-kira bahasanya. Jadi rumah makan ini baru dibuka, promonya bagi hamba Tuhan gratis. Dan memang saudara-saudara sekalian, kalau Anda ada di timur, bagian timur Indonesia Timur, kami sering naik kapal gratis. Nanti mereka tanya, kalau di Papua tanya, ada pendeta di sini? Ya, langsung pergi ke ABK dan berdoa saudara-saudara, gratis tiket saudara itu. Dan saya beberapa kali di sana, gratis pasti tiket saudara. Tapi jangan ambil keuntungan. Nah, di sini ditaruh bahwa rumah makan gratis bagi pendeta, saudara-saudara sekalian. Oh, pendeta ini luar biasa, sukacitanya, dia lapar, dia langsung masuk ya. Dia makan, dia pilih, ambil ayam, dia makan segala yang dia ingin, saudara-saudara sekalian. Habis makan, dia santai-santai, saya keluar bebas. Waktu dia selesai makan, dia keluar di pintu, penjaga bilang, security bilang, stop, jangan dulu keluar. Dia bilang, sana ditulis besar-besar bahwa pendeta gratis. Hamba Tuhan gratis. Kenapa saya dicekal tidak boleh keluar? Dan security ini bilang begini, betul, ditulis di depan besar-besar gratis untuk pendeta. Tetapi minta maaf, saya tidak lihat Anda berdoa tadi. Dan saya pikir Anda bukan seorang pendeta. Jadi saya tidak melihat Anda berdoa. Berarti Anda bukan pendeta. Ya, apa aplikasi dari cerita ini, saudara-saudara sekalian? Bahwa pengikut Tuhan yang sejati terlihat dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Seorang pendeta, seorang majelis jemaat, seorang anggota gereja yang setia kepada Tuhan, ya, mempunyai satu ciri khas di mana dia memohon kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik kebun anggur. Kadang-kadang kita sibuk di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak sibuk untuk berhubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita sibuk melawat, sibuk bekerja, sibuk dalam administrasi gereja, tapi kita lupa untuk berhubungan dengan Tuhan di dalam doa yang sangat luar biasa. Hari ini saya mengajak saudara-saudara, mari kita terlibat dalam persekutuan doa sedunia, yang dimana umat-umat Tuhan seluruh dunia bermohon kepada Tuhan. Dan inilah waktu kita meminta kecurahan Roh Kudus, kita membawa pergumulan-pergumulan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk Pendeta Suling untuk firman yang telah dibawakan. Waktu yang indah ini, kami akan memberikan satu kesempatan lagi untuk jemaat untuk memberikan kesaksian. Mungkin dari jemaat ada yang mau bersaksi. Tidak ada? Jika tidak ada yang mau bersaksi, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Glenn Martinez. Baik, selamat malam semua anggota-anggota jemaat yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mulaikan acara 10 hari berdoa kita, di mana kita dapat mendoakan banyak hal melalui kegiatan ini. Dan mendoakan pergumulan-pergumulan kita. Nah, saudara-saudara, pada doa kali ini saya akan menuntun saudara-saudara untuk berdoa ACST ya. Ketika kita memuji Tuhan, kemudian kita memohon pengampunan dosa, lalu kemudian kita meminta seperti yang dikatakan tadi, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, pergumulan-pergumulan kita, lalu kemudian yang terakhir kita bersyukur
terima kasih atas Tuhan mendengar doa-doa kita. Jadi ada 4 bagian pertama, yaitu kita bersyukur karena Tuhan itu maha kuasa, maha ajaib ya, sebagaimana Dia ada. Kemudian kita meminta ampun atas dosa-dosa pelanggaran kita. Lalu kemudian kita mengungkapkan semua permohonan-permohonan kita. Dan kemudian yang terakhir kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya akan memulaikan bagian-bagian doa kita. Lalu kemudian saudara akan berdoa setelah saya berikan kesempatan. Jadi di setiap bagian-bagian itu saudara akan berdoa juga. Namun tidak lama ya. Nanti